Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sefiana Nur Aziza. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah saya, yaitu mikrokonseling. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengadministrasian asesmen non-tes, yaitu instrumen sosiometri. Kenapa saya mengambil instrumen sosiometri? Karena saya ingin mengukur interaksi sosial yang ada di Pondok Pesantren Al-Mubarok. Nah, pada instrumen tersebut nantinya akan diberi pertanyaan seperti pilihlah 2 teman kalian yang kalian senangi untuk kalian ajak berkomunikasi atau mengobrol. Tuh. Selanjutnya, saya akan mengolah data tersebut menggunakan tabulasi data, juga sosiogram. Kemudian, saya akan menyampaikan hasil dari data yang telah saya olah kepada responden yang telah mengisi instrumen tersebut. Nah, kemudian saya akan membuatkan program bimbingan konseling untuk responden tersebut juga. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Sebelum kita melakukan kegiatan di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, apakah ada yang ingin memimpin doa? Biasanya di sini siapa yang sering memimpin doa? Ali. Iya, boleh Ali, silakan. Doanya apa? Doanya Al-Fatihah aja. Amin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Nah, teman-teman di sini pasti pada bertanya-tanya nggak sih, kakak di sini mau ngapain? Kakak ini siapa? Ada apa kakak kesini? Iya nggak? Iya. Jadi kalian nggak usah takut. Kita relax aja, relax. Sebelumnya kakak ingin meminta waktu kalian sebentar aja, sekitar 5-10 menit ya, untuk mengisi instrumen data sosiometri yang telah kakak buat. Jadi kedatangan kakak ke sini, kakak ingin meminta bantuan kepada teman-teman semua di sini untuk tugas penelitian kakak. Jadi kakak punya tugas penelitian untuk mengukur interaksi sosial di pondok pesantren ini, khususnya untuk teman-teman kelas 2B ini. Ini kelas 2B kan? Iya, benar. Nah, kalian bersedia? Alhamdulillah. Nah, kalian juga nggak usah takut ya, takut akan berpengaruh pada nilai kalian, atau takut nantinya data ini akan tersebarluaskan atau diketahui banyak orang. Gak usah takut ya, karena penelitian ini hanya kakak dan kalian yang mengisi gitu, kalian sendiri yang mengisi yang tahu.
Jadi nggak usah khawatir orang lain bakal mengetahui, atau nggak usah khawatir ini bakal berpengaruh pada nilai kalian. Sama sekali tidak ya teman-teman. Iya, jadi kita relax aja di sini. Juga kalian menjawabnya dengan jujur aja ya, dengan refleks gitu ya. Nah, sebelumnya kakak mau jelasin. Jadi kakak ingin meneliti kalian menggunakan instrumen sosiometri. Instrumen sosiometri itu adalah alat instrumen atau teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur interaksi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Contohnya, kayak mengukur interaksi antara, kamu namanya siapa? Dio. Kalau kamu namanya siapa? Yuli. Jadi, mengukur interaksi antara Dio dan juga Lili. Begitu pun sebaliknya. Gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir ya ini diketahui oleh banyak orang. Jadi kakak cuma mau mengukur interaksi kalian aja, apakah interaksi di kelas 2D ini cukup baik atau kurang baik gitu. Nah, sebelum kegiatan dimulai, teman-teman di sini ada yang mau ke kamar mandi dulu nggak? Enggak. Udah pada siap ya berarti? Siap. Nah, di sini sebelumnya siapkan alat tulis kalian dulu ya, pulpen atau pensil. Sudah? Sudah. Nah, nanti kakak akan membagikan selembaran kertas ini. Nanti isi dengan nama kalian. Kemudian di sini ada soal. Nah, untuk dijawab ya soalnya, siapa teman yang kalian senangi untuk kalian ajak berkomunikasi. Nah, di sini ada pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Nanti kalian isi ya. Isinya dengan jujur saja. Pilihan pertama siapa, pilihan keduanya siapa. Mengerti? Mengerti. Sudah siap ya? Kakak pilihkan. Kakak kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Iya, iya, pilihan satunya siapa, pilihan keduanya siapa. Yang kamu senangi untuk berkomunikasi, untuk diajak ngobrol gitu. Iya. Sudah semuanya? Sudah? Kumpulkan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya buat kakak, yang sudah bersedia dengan sukarela mengisi instrumen data ini, instrumen sosiometri. Nah, kakak mau mengingatkan sekali lagi, kalau kalian nggak usah khawatir, data ini atau instrumen ini akan diketahui banyak orang. Nggak usah khawatir ya. Nanti kakak akan kelola data ini dan kemungkinan kakak akan balik lagi minggu depan untuk menyampaikan hasil data instrumen sosiometri ini kepada kalian. Nah, nanti akan ada beberapa orang, mungkin akan ada beberapa orang yang akan kakak panggil melalui wali kelas kalian untuk diajak berkomunikasi lebih dalam lagi sama kakak, diajak berkomunikasi lebih lanjut lagi gitu, supaya interaksinya lebih baik lagi gitu. Nah, cukup sekian dari kakak. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup.
cukup. Yaudah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi sama saya, Seviana. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari data yang sudah saya olah, yaitu tabel tabulasi data arah pilih. Di sini saya mengambil pertanyaan atau mengambil persoalan tentang siapa orang yang paling disenangi untuk diajak komunikasi. Di sini saya jelaskan dulu pemilih kenapa dikuningin, karena ini tidak bisa diisi, jadi dikuningin. Kalau yang biru ini kenapa? Karena A itu tidak, siswi A atau siswa A tidak bisa memilih dirinya sendiri. Jadi tidak bisa memilih dirinya sendiri, maka dari itu dibiruin. Nah, di sini datanya dari hasil instrumen sosiometrinya, siswa A memilih pilihan pertamanya G. Kemudian di sini pemberian skor. Pilihan pertama diberi skornya 3, pilihan kedua diberi skornya 2. Kalau di sini siswa A pilihan pertamanya G, berarti di sini ditulisnya 3 karena pilihan pertama skornya diberi skor 3. Jadi ditulis 3 di bagian sini. A yaitu memilihnya G di pilihan pertama. Nah, pilihan keduanya C di sini. Kemudian B pilihan pertamanya C di sini. Pilihan keduanya D di sini. Selanjutnya siswa C memilih pilihan pertama I di sini, yang pilihan keduanya A. Begitupun seterusnya sampai siswa J memilih pilihan pertama E dan pilihan keduanya A. Kemudian di sini, nggak kelihatan lagi. Kemudian di sini jumlah skor itu jumlah dari skor-skor yang masing-masing siswa dapatkan. Jadi di sini kan ditulisnya skornya kan, skor dari pilihan-pilihannya. Jadi tinggal ditambahin. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 2. Jadinya hasilnya 7. Jadi skor siswa A yaitu 7. Kemudian skor siswa B yaitu 2. Skor siswa C hasil dari 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 yaitu 11. Kemudian siswa D hasil skornya 7. Siswa E hasil skornya 5. Siswa F hasil skornya 3. Siswa G hasil skornya 5. Siswa H skornya 0. Siswa I skornya 5. Yang terakhir siswa J skornya 5. Kemudian jumlah dipilih ini adalah jumlah dari orang-orang yang memilih siswa A. Jadi di sini siswa A dipilih oleh siswa J, siswa G, dan juga siswa C. Ada 3 orang. Jadi jumlah dipilihnya 3 karena dipilih oleh 3 orang. Kemudian siswa B jumlah dipilihnya 1 karena dipilih oleh 1 orang. Dipilih oleh F. Siswa C jumlah dipilihnya 4 karena dipilih oleh 4 orang. Kemudian siswa D jumlah dipilihnya 2 dipilih oleh jumlah dipilihnya 3 ya. Jumlah dipilihnya 3. 1 2 3. Mohon maaf ada kesalahan. 3. Kemudian jumlah dipilih siswa E ada 2.
dipilih oleh siswa J dan juga siswa I. Kemudian siswa F jumlah dipilihnya 3 dan seterusnya. Kemudian jumlah pilihan 1 itu yang skornya 3. Kita lihat saja dari sini yang skornya 3 karena pilihan pertama diberi skor 3. Jumlah pilihan 1 siswa A ada 1 orang. Jumlah pilihan pertama siswa B 0 karena tidak ada yang memilih pada pilihan pertama. Kemudian jumlah pilihan pertama siswa C ada 3 orang. Jumlah pilihan pertama siswa D ada 1 orang. Jumlah pilihan pertama siswa E ada 1 orang. Jumlah pilihan pertama siswa F ada 1 orang. Jumlah pilihan pertama siswa G ada 1 orang, begitupun seterusnya. Kemudian jumlah pilihan kedua sama kayak jumlah pilihan ke-1. Tetapi kita lihat di sini jumlah pilihan kedua yang angka 2 karena pilihan kedua diberi skor 2. Jadi kita lihat saja di sini jumlah pilihan kedua siswa A ada 2 orang. Jumlah pilihan keduanya siswa B ada 2 orang. Jumlah pilihan keduanya siswa C ada 1 orang. Dan begitupun sampai akhir. Nah, hasil ini kemudian nanti akan dibuat sosiogram dan juga akan dibuat program oleh saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang data sosiogram. Nah, di sini keterangannya yang kotak adalah laki-laki, yang bulat adalah perempuan. Dan pilihan pertamanya yaitu di sini ini panah biru ya teman-teman. Terus yang kedua, pilihan kedua yaitu panah warna merah. Jadi warna biru itu pilihan pertama, warna merah itu pilihan kedua. Nah, kita lihat di sini siswa A memilih pilihan pertamanya yaitu G. Memilih pilihan pertamanya G. A memilih pilihan pertama G. Nah, ini kenapa bisa saya dekatkan? Nah, ini kenapa bisa tanda panahnya saling nunjuk? Karena pada bagian pertama mereka saling memilih di bagian pertama. Kita lihat di sini A memilih pilihan pertama G. Kemudian G memilih pilihan pertamanya A. Nah, maka dari itu di sininya mereka saling menunjuk karena sama-sama saling memilih di pilihan pertama. Kalau misalkan mereka sama-sama saling memilih tapi beda pilihan pertama dan keduanya, jadi tetap saja biasa saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya dilanjut. Mana ini? Siswa B memilih pilihan pertamanya siswa C. Siswa B memilih pilihan pertamanya siswa C. Jadi ini warna biru. Nah, kalau misalkan dia memilih sendiri, tidak saling memilih seperti ini, dia bentuk ujungnya seperti ini. Siswa B memilih pilihan pertama siswa C. Nah, siswa B memilih pilihan keduanya siswa D. Jadi disamakan aja dengan data sosiometri yang sudah diolah oleh kalian gitu ya. Nah, selanjutnya siswa C memilih pilihan pertamanya siswa I dan memilih pilihan keduanya siswa A. Nah, kenapa ya saya taruh siswa C di tengah? Karena dia paling banyak dipilih oleh
siswa-siswi di kelasnya. Maka dari itu saya taruh dia di posisi tengah. Selanjutnya siswa D memilih pilihan pertamanya siswa C, kemudian pilihan keduanya siswa I. Selanjutnya siswa E memilih pilihan pertamanya siswa J. Nah, ini juga mereka saling memilih karena mereka tanda panahnya saling nunjuk, artinya mereka berdua saling memilih di pilihan pertama. Kemudian siswa E memilih pilihan keduanya siswa G. Lalu siswa F memilih pilihan pertamanya siswa C, memilih pilihan keduanya siswa B. Siswa G memilih pilihan pertamanya siswa A. Tadi ya yang saling nunjuk, saling memilih di pilihan pertama. Kemudian pilihan keduanya siswa D. Siswa H memilih pilihan pertamanya siswa F. Pilihan keduanya siswa J. Kemudian siswa I memilih pilihan pertamanya siswa D dan pilihan keduanya siswa E. Kemudian siswa J memilih pilihan pertamanya siswa E, pilihan keduanya siswa A. Nah, kurang lebih sosiogram bentukannya seperti ini, teman-teman. Saya sebenarnya ini harus dibulatkan, nggak harus juga ya, tapi lebih baik dibulatkan. Tapi saya tidak dibulatkan karena saya tidak tahu caranya. Nah, setelah selesai membuat tabulasi data dan juga data sosiogram, kita beralih membuat program BK yang sesuai dengan data yang sudah kita olah tadi. Ya, data ini, data sosiogram dan juga data ini, tabulasi data. Nah, kita lihat programnya. Di sini saya sudah membuat program bimbingan konselingnya. Saya membuat komponen layanannya ada layanan dasar dan juga layanan responsif. Saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada strategi layanan, topik, bidang. Di sini ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Sasaran, fungsi BK, metode, waktunya ini November dan juga Desember pelaksananya. Nah, di sini yang pertama saya mengambil layanan dasar. Nah, strategi layanannya yaitu layanan informasi. Topik yang saya ambil yaitu cara berinteraksi dengan orang lain yang baik dan tepat sesuai dengan norma. Nah, topik ini, cara berinteraksi dengan orang lain yang baik dan tepat sesuai norma, itu termasuk ke dalam bidang sosial dan juga belajar. Nah, sasaran dari komponen strategi dan juga topiknya adalah seluruh responden. Responden itu yaitu seluruh siswa-siswi yang sudah mengisi instrumen yang sudah saya kasih kemarin. Kemudian fungsinya untuk fungsi pemahaman untuk seluruh responden. Kemudian saya menggunakan metode ceramah karena di sini menggunakan layanan informasi. Waktunya saya memakai waktu pada minggu pertama di bulan November. Pelaksananya saya sendiri. Kemudian ada layanan dasar juga, layanan dasar lagi. Strategi layanannya bimbingan kelompok. Topik yang saya ambil yaitu pengembangan hubungan sosial yang sehat. Nah, topik ini termasuk ke dalam bidang sosial. Sasarannya masih seluruh responden. Fungsi dari layanan ini adalah pengembangan. Jadi untuk mengembangkan hubungan sosial para responden. Metode yang saya ambil yaitu diskusi. Saya melaksanakannya di minggu ketiga bulan November. Pelaksananya saya sendiri. Kemudian komponen layanan yang ketiga yaitu layanan dasar.
Strategi layanannya saya menggunakan konseling kelompok. Topiknya peningkatan keterampilan komunikasi yang efektif. Di sini termasuk ke dalam bidang pribadi dan juga sosial. Sasarannya masih seluruh responden. Nah, fungsi dari layanannya adalah fungsi pengembangan. Metode yang saya ambil diskusi, dan waktu yang saya ambil yaitu minggu pertama di bulan Desember. Pelaksananya saya sendiri. Komponen layanan yang terakhir yaitu layanan responsif. Layanan responsif ini layanan yang sangat penting ya, harus segera. Layanan yang sangat penting. Strategi layanannya adalah konseling individual. Topiknya permasalahan klien. Kenapa di sini permasalahan klien? Karena konseling individual. Kalau konseling individual itu tidak ada topik karena membahas permasalahan klien. Nah, bidangnya termasuk ke dalam bidang pribadi. Sasarannya yaitu siswa atau siswi yang terisolisir. Nah, siswa atau siswi yang terisolisir ini berasal dari data dari sini, tabulasi data. Nah, siswa H atau siswa yang sedikit peminatnya gitu. Lanjut. Kemudian saya menggunakan metode face to face, yaitu metode tatap muka. Kenapa metode tatap muka? Karena ini konseling individual. Jadi tidak ada yang boleh tahu ya, karena ini membahas permasalahan seorang individu. Jadi harus satu persatu tatap muka. Nah, waktu yang saya ambil yaitu di minggu ketiga bulan Desember. Pelaksananya saya sendiri. Nah, mungkin program bimbingan konseling yang saya buat dari data hasil asesmen sosiometri kurang lebih seperti ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman semua di sini? Baik, alhamdulillah. Ada yang ingat nggak nih sama kakak? Ada yang ingat, ada yang enggak ya? Oke, kalau gitu kakak perkenalan lagi ya. Nama kakak Sefiana Nur Azizah. Kakak dari jurusan bimbingan konseling Islam semester 5 di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, sesuai janji kakak minggu lalu, kakak kesini lagi untuk menyampaikan hasil data yang sudah kakak kelola ya. Jadi berdasarkan data instrumen sosiometri yang sudah kakak kelola kemarin, menunjukkan bahwa interaksi di dalam kelas 8B ini alhamdulillah cukup baik. Nah, tapi kemungkinan ada beberapa orang yang akan kakak panggil melalui wali kelas kalian ya, sesuai janji kakak kemarin. Nah, yang kakak panggil itu yang interaksinya kurang baik. Kurang baik ya teman-teman, bukan berarti tidak baik. Tuh. Nah, nantinya orang-orang ini akan kakak ajak untuk berkomunikasi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, supaya komunikasinya lebih baik lagi. Gitu. Nggak usah takut, relax aja ya. Nah, kemudian apakah teman-teman di sini ada yang ingin dipertanyakan? Enggak ada lagi ya? Oke, kalau gitu kakak kesini hanya menyampaikan hasil instrumen data yang sudah kakak kelola ya. Nah, kakak harap teman-teman di sini semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kakak pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu tadi video yang sudah saya paparkan. Terima kasih sudah menonton video saya.
Semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua dan juga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dan juga semoga video saya dapat dipahami oleh teman-teman semua yang menonton. Baiklah, cukup sekian video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.